Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfa Akhtari, perwakilan dari tutorial 3. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan facial pasien trauma pada pasien. Izin Ibu, di sini dengan Ibu siapa? Ibu Khaira. Baik Ibu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan facial pasien trauma. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jadi untuk melakukan pemeriksaan facial pasien trauma, yang pertama itu kita akan melakukan inspeksi untuk melihat apakah wajah pasien itu simetris dan apakah terdapat tanda-tanda pada trauma. Nah, setelah dilakukan inspeksi pada pasien, dilihat di sini wajah pasien tidak terlalu simetris, dan kemudian untuk tanda-tanda pada trauma itu tidak ada, seperti hematoma, ulcerasi ataupun blowout dan lain-lain itu tidak ada pada pasien. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan melakukan inspeksi di mana operator itu pindah ke belakang pasien dengan posisi pas tepat di belakang pasien dengan pemandangan idol view. Nah, di sini kita melihat melakukan inspeksi pada os nasal. Kemudian kita lihat apakah pada os nasal itu adanya deviasi atau tidak. Kemudian setelah kita pemeriksaan pada os nasalis, kemudian kita lanjutkan inspeksi pada os zygomatikus, di mana kita lihat apakah terjadi depresi atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan inspeksi untuk kita lihat apakah wajah pasien simetris atau tidak. Nah, setelah dilakukan inspeksi pada pasien, di sini dilihat bahwa wajah pasien itu simetris dan tidak ada tanda-tanda kelainan ataupun tanda trauma pada wajah pasien. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien. Yang pertama itu kita akan melakukan palpasi pada os nasalis. Nah, dimulai untuk palpasi kita lakukan pada bagian lateral terlebih dahulu, kemudian ke bagian superior, lalu dilanjutkan ke bagian media. Nah, setelah dilakukan palpasi tidak terdapat krepitasi ataupun diskontinuitas pada wajah pasien. Kita akan melakukan palpasi pada orbital ring, di mana untuk pada palpasi ini yang pertama itu kita lakukan palpasi pada bagian superior, kemudian lanjut ke arah lateral, inferior, dan pada bagian media. Nah, setelah dilakukan palpasi tidak ditemukan adanya krepitasi, step deformity, dan diskontinuitas pada wajah pasien. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada prosesus zygomatikus. Untuk yang pertama, kita akan melakukan palpasi pada prosesus zygomatikus os frontalis. Nah, setelah kita lakukan pada os frontalis, selanjutnya kita lakukan palpasi pada prosesus zygomatikus os temporalis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada prosesus zygomatikus os maxillaris, di mana untuk letaknya itu dia 1-5 mm di bawah cuping hidung. Nah, untuk pada keadaan normal, pada prosesus ini itu pasien tidak akan merasakan baal ataupun kebas. Nah, izin Ibu, di sini apakah Ibu merasakan baal ataupun kebas pada saat pemeriksaan tadi? Ini. Baik, pasien tidak merasakan baal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian os mandibula. Nah, palpasi itu dilakukan dari bagian menton, kemudian korpus, angulus, dan yang terakhir itu pada bagian rambus. Nah, setelah dilakukan palpasi tidak ditemukannya adanya krepitasi, diskontinuitas ataupun step deformitas. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah adanya tanda-tanda trauma pada pasien. Nah, di sini operatornya itu akan bertindak untuk posisi operator itu sendiri pada arah jarum 6 sampai arah jarum jam 7. Nah, di sini kita melihat pada pasien itu apakah adanya hematoma, perdarahan, gigi yang hilang ataupun maloklusi. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan, di sini tidak ditemukannya adanya tanda-tanda trauma pada pasien. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada anterior maxilla. Nah, di sini kita instruksikan pasien untuk membuka mulutnya dan kita akan memegang hidung pasien. Maaf Ibu. Nah, di sini kita goyangkan untuk maxillanya. Nah, apabila os maxillanya itu dia bergerak, maka dia itu termasuk ke Liford 1. Kemudian apabila os maxilla dan os nasalnya itu dia bergerak, maka dia itu termasuk ke dalam Liford 2. Dan untuk memeriksa Liford 3, mohon maaf Ibu, boleh dibuka lagi. Nah, di sini kita goyangkan. Nah, apabila dia sutura fronto zygomatikusnya bergerak,
os maksilanya bergerak, os nasalis dan os zigomatikusnya itu bergerak, maka dia termasuk ke dalam LIFOR 3. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada lateral maksila pasien. Mohon maaf Ibu, boleh dibuka mulutnya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, di sini tidak ditemukan adanya krevitasi, diskontinuitas ataupun step deformitas. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian os mandibula. Nah, yang pertama itu kita akan melaksanakan pemeriksaan bidigital examination. Nah, mohon maaf Ibu, di sini boleh dibuka mulutnya. Nah, di sini operator akan menggerakkan sepanjang mandibula untuk melihat apakah adanya fraktur-fraktur kecil, contohnya seperti fraktur pada dentoalveolar. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan di manual palpation, di mana untuk tangan operator ini yang satunya itu di luar mulut pasien dan yang satunya itu memegang mulut pasien. Mohon maaf Ibu, boleh dibuka mulutnya Ibu. Baik, di sini tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk kita melihat apakah adanya terjadi fraktur-fraktur besar yang terjadi pada pasien. Nah, setelah dilakukan segala macam pemeriksaan pada pasien ini, tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma pada pasien ataupun adanya tanda fraktur pada pasien. Baiklah, sekian untuk pemeriksaan facial pasca trauma pada pasien. Saya sendiri sebagai operator olfaktori dan di sini pasiennya Niswatul Khaira dan ada kameramen Kak Adinda Siti Namira. Kami perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih.